Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, ID Express Student Development Program, bidang entrepreneurship untuk menyampaikan ide bisnis kami, yaitu Candle Aromaterapi. Kelompok kami terdiri dari khususnya Widyaningrum dari Prodi D4 Akuntansi, Cahyani Puspitasari dari program S1 Pendidikan Akuntansi, Anita Aulia dari program D4 Administrasi Perkantoran, dan Amalia Nuzul Puspita dari program S1 Manajemen. Untuk teman-teman penyampai materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan tentang latar belakang usaha kami. Bisnis atau usaha yang akan dijalankan adalah penjualan candle aromaterapi. Lilin ini berbeda dengan lilin yang sering digunakan setiap harinya ketika mati lampu di malam hari yang digunakan sebagai penerang. Lilin ini selain berguna untuk penerang, juga berguna untuk pengharum yang lebih seringnya berfungsi untuk menghilangkan stres ketika banyak belajar maupun bekerja. Selain itu, terdapat banyak varian dari wangi yang mempunyai fungsi masing-masing, dan lilin aromaterapi yang dikemas dengan menarik dan indah dapat dijadikan sebagai pajangan dan hiasan atau souvenir. Saat pandemi, seperti semua aktivitas baik belajar ataupun bekerja dilakukan secara online. Hal ini membuat aktivitas yang seharusnya dapat dilakukan secara offline menjadi tidak dapat, dan itu akan merubah pada sisi aktivitas kerja secara online atau daring. Banyaknya tugas atau pekerjaan secara online tersebut dapat menimbulkan sisi beban pemikiran atau sering disebut stres. Nah, candle aromaterapi atau lilin aromaterapi inilah dapat menjadi salah satu obat atau ramuan untuk mengatasinya. Dengan menghirup wangi yang disukainya dari lilin tersebut, dapat membantu untuk menenangkan pikiran yang rumit. Lalu, customer segmen dari bisnis kami atau konsumen yang kami targetkan, yang pertama ada anak sekolah khususnya jenjang SMP hingga SMA, kedua mahasiswa, ketiga para pekerja seperti guru atau karyawan swasta, keempat restoran atau kafe, kelima hotel, dan ada juga salon. Selanjutnya ada value proposition atau layanan produk yang akan kami tawarkan. Yang pertama, kami menawarkan berbagai macam varian aroma seperti kopi, vanila, dan juga lavender. Lalu yang kedua, kami mengemas lilin aromaterapi atau produk kami menggunakan box souvenir. Yang ketiga, dengan menyalakan lilin aromaterapi dapat memberikan efek relaksasi pada penggunanya. Dan yang terakhir, lilin aromaterapi juga dapat dijadikan hiasan yang dapat menambah estetika dari suatu ruangan. Next. Lalu ada channel. Kami memiliki dua cara agar produk kami dapat diketahui secara umum oleh para pembeli. Yang pertama dengan mencantumkan produk kami pada e-commerce seperti Tokopedia dan juga Shopee. Lalu yang kedua, dengan melakukan promosi pada sosial media seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan juga Twitter. Next. Oke, customer relationship. Di sini kami memiliki tiga metode untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, kita meminta feedback dan saran kepada pelanggan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Dan yang ketiga, memberikan diskon atau voucher dalam rangka reward kepada pelanggan setia.
Oke, selanjutnya revenue stream atau sumber pendapatan. Sebenarnya pada awal-awalnya bisnis kami hanya bersumber pendapatan dari produk kami, yaitu hanya dari penjualan produk kami, yaitu lilin atau candle aromaterapi. Lalu, pada slide selanjutnya, aku akan menjelaskan pada key resource. Yang pertama ada SDM, yaitu sumber daya manusia, yang dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya manusia pemproduksi lilin candle aromaterapi. Yang kedua, fotografi, yang berguna untuk mengambil foto guna untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk kami. Yang ketiga ada SDM, sumber daya manusia packing. Lalu selanjutnya ada bahan yang kita butuhkan, yaitu soap, fragrance oil atau essential oil, sumbu lilin, wadah lilin yang tahan panas. Yang ketiga ada alat yang kami gunakan, yaitu panci, wadah stainless, alat apa saja untuk mengaduk gelas takar, dan lilin. Key activities bisnis kami yang pertama yaitu produksi lilin, pembuatan produk lilin kami. Yang kedua, promosi lilin, yaitu pengenalan produk kami. Yang ketiga, penjualan lilin. Yang selanjutnya yaitu key partnership, yang biasa disebut pihak yang termasuk supplier meliputi supplier bahan baku lilin, supplier kardus packing, dan supplier gelas kaca. Mbak. Selanjutnya yaitu cost contributors, yaitu pengeluaran yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis yang meliputi biaya bahan baku, biaya produksi produk, biaya promosi produk, biaya listrik, serta biaya packing. Sekian pemaparan materi ide bisnis dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.